Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gusti Aimimsin. Saya dari Prodi Informatika. Saya dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus mengenai sistem operasi. Jadi ada analisis dan optimalisasi sistem operasi untuk mendukung efisiensi dan performa pada kehidupan nyata. Contoh studi kasusnya adalah manajemen server di perusahaan digital. Yang pertama ada bagaimana sistem operasi server seperti Linux atau Windows membantu mengelola sumber daya, perangkat keras, aplikasi, dan jaringan. Yang pertama ada manajemen perangkat keras. Sistem operasi mengelola interaksi antara perangkat keras seperti CPU, memori, disk, dan perangkat input atau output dengan aplikasi yang berjalan. Ini mencakup pengalokasian dan pengawasan penggunaan CPU, memori, dan ruang penyimpanan. Yang kedua, manajemen aplikasi. Sistem operasi mengatur eksekusi aplikasi dengan memberikan ruang memori dan sumber daya CPU yang sesuai. Ini juga memastikan aplikasi tidak saling mengganggu atau mengakses sumber daya yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, manajemen jaringan. Sistem operasi menangani komunikasi data antara server dan perangkat lain melalui jaringan, baik menggunakan protokol standar seperti TCP atau IP. Ini mencakup pengaturan alamat IP, pengelolaan koneksi jaringan, serta keamanan dan firewall untuk melindungi data yang dikirim. Slide berikutnya, beberapa masalah utama yang bisa muncul terkait pengelolaan perangkat keras, aplikasi, dan jaringan oleh sistem operasi server. Yang pertama, kinerja perangkat kerasnya itu overload CPU atau kekurangan memori, dan kerusakan perangkat keras dapat mengganggu kinerja server. Yang kedua, manajemen aplikasi. Aplikasi yang mengambil terlalu banyak sumber daya atau bertabrakan dapat menyebabkan ketidakstabilan. Yang ketiga, jaringan. Keterbatasan bandwidth, masalah keamanan, dan konektivitas yang tidak stabil dapat menghambat komunikasi dan menyebabkan gangguan. Ada beberapa peran sistem operasi untuk masalah tersebut. Yang pertama, pada manajemen perangkat keras, dengan mengalokasikan sumber daya CPU, memori, penyimpanan secara efisien dan memantau kesehatan perangkat keras untuk mencegah kegagalan. Yang kedua, manajemen aplikasi untuk mengelola sumber daya untuk setiap aplikasi, memastikan aplikasi berjalan tanpa mengganggu satu sama lain dengan teknik seperti pengaturan prioritas dan isolasi. Yang ketiga, pada manajemen jaringan, mengatur koneksi jaringan, memonitor lalu lintas, dan menyediakan mekanisme keamanan seperti firewall dan enkripsi untuk mencegah serangan dan memastikan komunikasi yang lancar. Dengan cara ini, sistem operasi memastikan kinerja server yang stabil dan efisien. Sedangkan fungsi atau komponen sistem operasi yang relevan, yang pertama, manajer proses. Mengelola eksekusi aplikasi dengan mengatur alokasi CPU dan memprioritaskan proses untuk mencegah overload. Yang kedua, manajer memori. Mengatur alokasi dan penggunaan memori.
termasuk manajemen memori virtual, untuk mencegah kekurangan memori dan memastikan aplikasi memiliki ruang yang cukup. Yang ketiga, manajer perangkat atau device manager, mengelola dan mengkoordinasi perangkat keras seperti CPU, penyimpanan, dan perangkat input atau output untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Yang keempat, manajer jaringan atau network manager, mengelola koneksi jaringan, memastikan pengaturan IP, pengaturan bandwidth, serta menyediakan protokol keamanan untuk melindungi data dan mencegah gangguan jaringan. Yang kelima, keamanan dan kontrol akses atau security and access control, untuk mengatur hak akses dan melindungi server dari ancaman dengan menggunakan firewall, enkripsi, dan kontrol akses pengguna. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk memastikan server berfungsi secara stabil dan efisien. Selanjutnya ada contoh implementasi komponen sistem operasi nyata. Yang pertama, pada manajer proses, pada Linux, dia menggunakan CG groups untuk membatasi dan mengelompokkan penggunaan CPU, memori, dan input atau output oleh proses-proses tertentu, serta menggunakan Linux scheduler untuk menentukan prioritas eksekusi proses. Pada Windows, task scheduler mengatur kapan dan bagaimana proses atau aplikasi dijalankan, serta task manager memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola aplikasi yang berjalan. Pada Android, menggunakan Linux Process Scheduler yang mengelola proses latar belakang untuk mengoptimalkan kinerja baterai dan mengurangi penggunaan CPU. Yang kedua, manajer memori. Pada Linux, dia memanfaatkan virtual memory dan swap space untuk menangani aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia, dengan memindahkan data ke penyimpanan sementara di hard disk. Pada Windows, menggunakan virtual memory dan paging file untuk meningkatkan penggunaan RAM, mengurangi kegagalan aplikasi saat RAM penuh. Yang ketiga, pada Android, mengelola memori dengan low memory killer yang membunuh aplikasi latar belakang jika memori terbatas, serta menggunakan Zygote untuk mengelola memori aplikasi. Yang ketiga, pada manajer perangkat atau device manager. Pada Linux, dia menggunakan UDEV untuk mendeteksi dan mengelola perangkat yang terhubung secara dinamis seperti USB dan hard drive. Pada Windows, Device Manager memungkinkan pengguna mengelola perangkat keras dan driver, serta memecahkan masalah perangkat yang tidak terdeteksi. Pada Android, menggunakan HAL Hardware Abstraction Layer untuk memastikan perangkat keras dapat berinteraksi dengan perangkat lunak Android tanpa memerlukan pengaturan perangkat yang rumit. Yang keempat, pada manajer jaringan atau Network Manager. Linux Network Manager digunakan untuk mengelola koneksi jaringan termasuk Wi-Fi, Ethernet, dan VPN secara otomatis. Pada Windows, Network and Sharing Center menyediakan antarmuka untuk mengonfigurasi dan mengelola jaringan, serta memungkinkan pengaturan firewall dan koneksi VPN. Pada Android, Connectivity Manager mengelola koneksi Wi-Fi, data seluler, dan VPN, serta memungkinkan aplikasi untuk memeriksa status jaringan. Yang kelima, keamanan dan kontrol akses, security and access control. Pada Linux atau AppArmor digunakan untuk mengatur kontrol akses berbasis kebijakan, mengisolasi aplikasi, dan mencegah akses tidak sah. Pada Windows Defender memberikan perlindungan terhadap malware, sementara User Account Control membatasi hak akses aplikasi dengan izin administrator. Pada Android, App Sandbox memisahkan data dan proses aplikasi untuk mencegah aplikasi mengakses data sensitif milik aplikasi lain tanpa izin eksplisit dari pengguna. Implementasi ini membantu sistem operasi mengelola perangkat keras, aplikasi, dan jaringan secara efisien.
serta menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Oke, lanjut ke slide yang 10. Untuk meningkatkan performa atau efisiensi sistem operasi dalam pengelolaan perangkat keras, aplikasi dan jaringan, beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu dengan mengoptimalisasi penggunaan CPU dan memori. Solusinya adalah menggunakan load balancing untuk mendistribusikan beban aplikasi secara merata ke beberapa server di server web atau proses. Pada Linux, gunakan CI groups untuk membatasi penggunaan CPU oleh proses tertentu. Pada Windows, gunakan task scheduler untuk mengatur proses agar berjalan pada waktu yang tepat dan memindahkan beban CPU. Pada Android, dengan mengoptimalkan proses latar belakang, menggunakan DOS mode dan up standby untuk mengurangi penggunaan CPU dan baterai. Yang kedua, manajemen memori yang lebih efisien. Solusinya dengan menggunakan virtual memory dan swap space secara lebih efisien untuk memindahkan data yang tidak aktif ke disk, serta menggunakan memory compression seperti di Linux untuk mengurangi penggunaan input-output disk. Pada Linux gunakan swap atau SRAM untuk kompresi memori yang efisien. Windows dengan mengoptimalisasi paging file dan superfetch untuk meningkatkan pengguna. Yang tiga, manajemen jaringan yang lebih baik. Dengan solusinya dengan menggunakan quality of service untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan serta implementasikan load balancing untuk mengelola lalu lintas jaringan secara efisien. Pada Linux gunakan Network Manager dan Ivetables untuk pengaturan prioritas jaringan dan firewall. Pada Windows, gunakan Windows Firewall dan Network Performance Tuning untuk memastikan koneksi yang stabil dan cepat. Pada Android, gunakan Connectivity Manager untuk memantau dan mengoptimalkan koneksi jaringan serta membatasi aplikasi yang menggunakan data seluler tanpa izin. Yang keempat, dengan keamanan yang lebih ketat. Solusinya implementasi firewall dan sandboxing aplikasi untuk membatasi akses tidak sah dan meningkatkan keamanan. Pada Linux, gunakan SLLinux atau AppArmor untuk kontrol akses yang lebih ketat. Pada Windows, gunakan Windows Defender dan User Account Control untuk menghindari aplikasi yang menjalankan perintah berbahaya. Pada Android, gunakan App Sandbox dan Permission Management untuk membatasi akses aplikasi ke data sensitif. Solusi-solusi ini dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas sistem operasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memastikan manajemen proses dan memori yang lebih baik, serta memperkuat keamanan jaringan. Oke, berikut ini ada tabel optimalisasi penggunaan CPU dan memori load balancing. Data sebelum dan setelah load balancing. Jadi di sini ada sumber daya, ada CPU, memori, server, dan permintaan per menit. Ada tabel sebelum load balancingnya dan setelah load balancingnya. Untuk CPU sebelum load balancing dia 90%, setelah load balancing dia 50%. Untuk memori dari 95% setelah dia load balancing jadi 60%. Untuk server sebelum load balancing dia ada satu server, setelah load balancing dia ada dua server. Untuk permintaan per menitnya sebelum load balancing itu 5.000, setelah load balancing 5.000, tapi dia terdistribusi ke dua server. Di sini penjelasannya, sebelum load balancing, satu server menangani semua permintaan, menyebabkan penggunaan CPU dan memori yang sangat tinggi. Setelah load balancing, permintaan dibagi rata antara dua server, mengurangi beban pada masing-masing dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk studi kasus di mata kuliah sistem operasi.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.